Penerapan 50% work from home atau bekerja dari rumah mendapatkan tanggapan dari sejumlah warga. Ya, ada yang menyambut positif kebijakan tersebut, namun ada juga yang memandang masih belum bisa mengurangi masalah polusi udara. Kebijakan WFH ini kurang tepat karena seperti yang disebutkan oleh Kementerian KLHK, hanya 30% kendaraan menyumbang polusi di Jakarta, sedangkan sisanya itu adalah PLTU di sekitar Jakarta. Jadi saya rasa kalau memang pemerintah benar-benar serius mau mengurangi polusi di ibu kota, seharusnya PLTU tersebut yang dibatasi produksinya, sehingga gas buangnya atau polutannya nggak sampai ke Jakarta seperti itu. Kalau dari saya pribadi malah nggak terlalu berdampak ya, karena iya, dan sebagai pengguna Transjakarta gitu ya, dan nggak ada ini sih menurut saya yang tadi pagi ya, mungkin yang tadi nggak terlalu berefek pengurangannya gitu. Kalau menurut saya jauh sedikit lebih lenggang aja. Perjalanan saya dari rumah di Ampera menuju, kebetulan saya ke sini kan, dari kota, agak sedikit lancar. Sejumlah titik yang biasa macet di Mampang sedikit jauh lebih lenggang lah, tapi tetap macet. Makanya saya bilang untuk polusi udara juga kan nggak main-main kan. Udara Jakarta kotor, berarti kebijakan pemerintah sih yang harus saya sebagai masyarakat nunggu kebijakan pemerintah yang lebih tepat. Kita terhubung dengan Prakirawan Senior BMKG, Laude Nurdiansyah. Pak Nurdiansyah, kami ingin tahu bagaimana sebenarnya kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini. Apakah memang berkaitan dengan polusi udara yang kemarin sempat dipaparkan beberapa situs tingkat kualitas udara kita tidak sehat? Ya, baik, untuk saat ini memang dari pantauan cuaca tidak terpantau adanya hujan di sekitar wilayah DKI Jakarta. Beberapa hari terakhir juga tampaknya memang hujan di sekitar wilayah DKI Jakarta ini cukup minim, sehingga memang terjadi penumbukan polutan di atmosfer ya. Dan diperkirakan untuk sepekan ke depan juga potensi hujan di wilayah DKI Jakarta ini masih cukup kecil, karena memang saat ini kita sedang memasuki di periode puncak musim kemarau. Oke, nah Pak Nurdiansyah, dengan kondisi cuaca yang tadi sudah disampaikan, pengaruhnya sendiri pada kondisi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya ini akan seperti apa? Ya, saat ini memang ketika di periode musim kemarau seperti ini, polutan itu akan terperangkap di atmosfer karena adanya lapisan inversi ya. Hal ini yang kemudian membuat polutan itu tidak dapat terangkat ke lapisan lebih atas, sehingga cenderung terperangkap di sekitar lapisan atmosfer bagian bawah, sehingga inilah yang tampak seperti udara kabur di sekitar wilayah DKI Jakarta. Pak Laude, kami juga ingin dengar bagaimana saran dari BMKG untuk mengatasi polusi udara yang sudah berlarut-larut di ibu kota ini. Ya, secara umum memang ada dua hal ya. Pertama, memang dari sumbernya perlu dikurangi dari sumber polutannya. Kemudian kalau dari sisi kami, memang ketika di atmosfer, misalnya kalau kondisi seperti ini sangat sulit untuk mengurangi polusi, karena memang kondisi atmosfer juga kurang mendukung. Namun ketika misalnya ada hujan, nah polusi itu akan kemudian terbawa atau tercuci oleh air hujan tersebut, sehingga tingkat polusi juga akan lebih berkurang seperti itu. Kalau sudah seperti ini Pak, apakah kemudian langkah melakukan rekayasa cuaca ini perlu dilakukan? Ya, untuk rekayasa cuaca memang bukan keputusan dari BMKG sendiri, namun pihak-pihak terkait ya. BMKG dalam hal ini hanya menyediakan informasi atau data-data cuaca yang berguna ketika pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca. Nah, saat ini pun memang ada teknologi modifikasi cuaca yang sedang berlangsung. Kami menyiapkan informasi potensi pertumbuhan awan hujannya seperti apa, kalau memang memungkinkan untuk disemai,
akan dilakukan penyemaian. Namun jika memang potensi pertumbuhan awan hujannya tidak cukup signifikan, ini juga tidak bisa dilakukan teknologi modifikasi cuaca. Namun keputusannya bukan dari BMKG sendiri. Pak Laude, kalau penyemaian sekarang memungkinkan tidak Pak? Karena sudah minim sekali intensitas hujan, bahkan mungkin bisa dikategorikan kering kerontang Pak ya? Ya, untuk wilayah DKI Jakarta memang teknologi modifikasi cuaca ini sangat sulit dilakukan ya ketika di periode seperti ini, karena memang potensi awan yang akan disemai itu cukup kecil. Nah, untuk saat ini mungkin yang paling mungkin adalah memaksimalkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan yang ada di sekitar wilayah selatan Jakarta ataupun di sekitar wilayah timur atau barat Jakarta seperti itu. Kami juga ingin tahu apakah dari BMKG juga memantau ada karakteristik perbedaan polusi udara yang terjadi baru-baru ini dengan yang kemarin, karena banyak pihak yang mengaitkan ini karena kendaraan atau karena pembangkit listrik atau faktor lainnya. Ya, kami memang di BMKG memantau partikulat mater ya ataupun partikel-partikel di udara. Namun untuk saat ini memang kondisinya cukup sulit, yang artinya ketika kita ingin menentukan sumber dari polutannya cukup sulit. Kemudian untuk saat ini sendiri angin itu cenderung bertiup dari arah timur tenggara, sehingga kalaupun ada misalnya PLTU yang di sekitar wilayah timur tenggara, kemungkinan juga itu bisa menjadi penyebab, karena polutan dari PLTU itu akan terbawa ke sisi barat laut misalnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Laude Nurdiansyah, Prakirawan Senior BMKG sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, akibat polusi udara di ibu kota dan sekitarnya, pemerintah Provinsi DKI menerapkan work from home atau bekerja dari rumah untuk sebagian ASN. Bagaimana kondisi udara di hari pertama penerapan sistem tersebut? Berikut laporan reporter Nadila Saleh dan juru kamera Teddy Suhendi. Pemirsa, saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penerapan uji coba work from home atau bekerja dari rumah bagi pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang mulai berlaku pada hari ini 21 Agustus 2023 hingga 3 bulan ke depan. Penerapan ini dilakukan dengan persentase 50% bagi pegawai negeri sipil yang menjalankan fungsi sebagai staf ataupun pendukung. Meski demikian pemirsa, penerapan ini tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil yang menjalankan fungsi secara langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya pegawai negeri yang bekerja di rumah sakit umum daerah, kemudian puskesmas yang bekerja sebagai Satpol PP dan beberapa instansi lainnya. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa penerapan work from home ini dilakukan oleh pemerintah dalam merespon kualitas udara di Jakarta yang kian memburuk dalam beberapa pekan terakhir dan juga merespon pergelaran konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung pada September nanti untuk mengurangi kemacetan di masyarakat. Jika kami gambarkan di titik kami mengabarkan saat ini yaitu di Bundaran HI, memang sejak pagi tadi kondisi lalu lintas di sini berjalan secara ramai lancar begitu. Kemudian tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak Transjakarta yang merupakan salah satu moda transportasi umum yang sering digunakan oleh masyarakat yang berada di DKI Jakarta saat ini. Pihak dari transportasi Transjakarta ini menyebutkan bahwa hingga kini belum ada respon berkaitan dengan ataupun perubahan berkaitan dengan penerapan work from home ini. Hingga kini operasionalisasi dari Transjakarta juga masih berlangsung secara normal. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi udara di Jakarta. Ikuti saya. Ya pemirsa, tadinya saya ingin mengajak Anda untuk melihat ataupun menggambarkan secara langsung bagaimana indeks udara di stasiun pemantau kualitas udara di tepi jalan Bundaran HI saat ini. Namun ternyata stasiun pemantau ini tidak aktif, ini sekiranya pada pukul 7 pagi ini terlihat tidak aktif sehingga kami tidak bisa menjelaskan secara langsung ataupun menggambarkan bagaimana kualitas udara di sini. Namun pemirsa, ini jika kami dasari pada IQ Air begitu yang bisa kita akses di Google dan beberapa
browser lainnya begitu. Ini memang kualitas udara di Jakarta pada hari ini terpantau berada pada indeks 160 yang dikategorikan sebagai kualitas udara yang buruk begitu. Ini baru hari pertama penerapan work from home oleh pemerintah. Kita akan melihat ke depannya nanti apakah penerapan work from home ini akan berjalan dengan baik ataupun bisa mencapai tujuan dari penerapan work from home ini, apakah nanti kualitas indeks udara di Jakarta akan kian membaik, kemudian apakah jalanan kemacetan di Jakarta ini juga akan menurun begitu pemirsa. Kita akan sama-sama menjawab hal tersebut dalam beberapa hari ke depan dalam proses penerapan work from home. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan.